Rencana peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung pada bulan Juni mendatang pupus sudah. Pasalnya Luhut Binsar Panjaitan gagal melakukan negosiasi dengan Cina dalam penurunan suku bunga, bahkan APBN terancam tergadai demi kereta cepat Jakarta-Bandung. Luhut juga menjelaskan jika pihak Cina meminta pembayaran utang tersebut dilakukan melalui APBN, meskipun Luhut meminta agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, alias PI. Jika pembayaran hutang kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan melalui APBN, maka APBN terancam tergadai demi kereta cepat Jakarta-Bandung. Kabar tersebut terungkap setelah Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi baru datang dari Beijing, setelah melakukan pertemuan dengan China Development Bank, CDB. Dalam menegosiasikan itu, Luhut meminta agar suku bunga yang ditetapkan oleh CDB diturunkan hingga 2%, namun pihak CDB hanya mau menurunkan hingga 3,4% atas hutang Indonesia dalam pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Luhut menyebutkan jika pihaknya akan kembali bernegosiasi hingga mendapatkan bunga sebesar 2%. Jika dengan bunga 3,4% masih we are doing okay walaupun gak oke-oke amat, kata Luhut. Menurut Luhut, saat ini bunga pinjaman luar negeri mencapai 6%, jika kita dapat 3,4% berarti sudah cukup rendah. Sedangkan permintaan dari pemerintah Cina agar pembayaran hutang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui APBN, Luhut mengatakan jika dirinya telah menolak. Sedangkan Rocky Gerung menjelaskan jika sebagai orang yang mengerti dunia hutang berhutang, terlihat tersembunyi kecemasan Luhut. Pasalnya saat ini sudah keburu terbuka ke publik bahwa Cina telah menekan Indonesia dan Indonesia gak mampu untuk negosiasi balik. Ini adalah poin utamanya, meskipun Luhut menyampaikan bahwa hal tersebut sekedar penundaan dan bukanlah kegagalan, terang Rocky dalam akun YouTube Rocky Gerung Official. Rocky menjelaskan bahwa dalam catatan internasional bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu untuk duduk setara membahas dari awal perjanjian bisnis. Ini tidak sesederhana seperti yang diucapkan oleh Pak Luhut, kita udah kalah gampangnya begitu dan sebetulnya dipermalukan, di mana Cina akhirnya mendetek dengan syarat-syaratnya sendiri, padahal di dalam perjanjian selalu prinsipnya komitmen bersama, papar Rocky. Menurut Rocky, bahwa pola ini terjadi di seluruh dunia bagaimana cara Cina memeras dan menjebak mitra bisnis, mereka dengan memberikan klausul itu terakhir, padahal klausul seharusnya ada di depan saat melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian tersebut sekali lagi dengan gampang kita bisa melihat bahwa Cina memang berhasil mendikte Indonesia, ungkap Rocky. Proyek ini saat Pak Jokowi lengser, jadi kado terindah untuk bangsa ini dengan meninggalkan utang ke Cina, tambah Rocky. Hal ini juga yang membuat ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Refli Harun mengatakan Indonesia butuh lebih dari 80 tahun membayar hutang ke negara tirai bambu itu. Pemimpin-pemimpin di sini sudah jadi tengkorak kali. Kalau saya usia sudah 130 tahun, ya yang menanggung utang bakal anak cucu, jelasnya. Refli juga mempertanyakan urgensi membangun kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Ngapain kereta cepat Jakarta-Bandung yang jaraknya pendek dan sebenarnya kita sudah punya infrastruktur yang cukup untuk Jakarta-Bandung, tanyanya. Ya tapi ya banyak spekulasi ya, salah satu spekulasinya waktu itu jelang Pilpres 2019, soal yang terkait dengan macam-macam lah. Salah satunya adalah political cost recover, jelasnya. Jadi menurut Refli, ada yang namanya political investment yang membutuhkan fee dan lain sebagainya. Jadi memang rasanya kita perlu melakukan investigasi terhadap proyek-proyek yang diduga melibatkan konflik, oleh ya penyidik independen sebagai bahan evaluasi kalau ada pemerintahan yang baru ke depan, ungkapnya. Jangan sampai kita terjebak di lubang yang sama ya karena kos pemilu besar, lalu cost recovery yang kemudian dicari dan yang dikorbankan adalah masa depan rakyat Indonesia, tambahnya.